Taala oleh Nabi Muhammad SAW seperti itu. Dan yang paling utama hadirin Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fimma indah. Allah akan sebutkan satu persatu nama orang yang hadir di majelis tadi, di majelis yang lebih mulia, majelisnya para malaikat yang maksum, yang tidak punya dosa sama sekali. Kita nih, semua, kalau nama disebutkan oleh pejabat, disebutkan oleh gubernur, presiden, bangganya bukan main. Kepada yang kami muliakan Bapak Fulan bin Fulan, dalam sambutannya misalkan gubernur menyebutkan nama kita, kepada yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Fulan bin Fulan, wah bangganya bukan main. Baru manusia, gubernur, bagaimana Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki seluruh alam semesta. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi. Dia sebutkan, Allah yang menyebutkan nama hamba-hambanya. Lihat hambaku, lihat hambaku, lihat hambaku. Dia luangkan waktunya, dia letih bekerja, tapi dia datang, dia paksa untuk menghadiri majelis yang di dalamnya membicarakan nama aku, kata Allah, menyebut-nyebut nama kemuliaan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka ini nikmat yang harus kita syukuri kawan-kawan semua. Dan memang sejatinya setiap nikmat apapun itu daripada Allah Subhanahu wa taala harus kita syukuri agar ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan aku tambah nikmat tadi. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, ingkar terhadap nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azabku, kata Allah, sangat pedih. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar melebihi nikmat dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita jadi umat yang paling mulia. Umat yang tidak akan masuk nabi lain kecuali nabinya Nabi Muhammad. Tidak akan masuk ke dalam surga umat yang lain kecuali setelah masuk terlebih dahulu umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam surga. Umat yang menjadi saksi untuk semua perbuatan manusia di dunia. Seperti itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Kita umat Islam pertengahan. Orang komunis berlebih-lebihan. Gitu kan? Orang ateis berlebih-lebihan. Dan seterusnya. Kita umat Islam di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Orang komunis, orang ateis berlebih-lebihan, menganggap Tuhan tidak ada. Orang musyrik berlebih-lebihan, menganggap batu Tuhan, pohon Tuhan. Kita di tengah-tengah. Ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar kita menjadi apa? Syuhada, saksi-saksi terhadap perbuatan manusia yang ada di dunia. Wa yakunu rasula 'alaikum syahida. Nanti siapa yang menjadi saksi untuk kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ini nikmat yang besar yang harus disyukuri. Begitu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, masih dalam momen Maulid ini kita akan bahas beberapa permasalahan yang semoga dengan ini bisa membakar semangat kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terlepas daripada ikhtilaf di kalangan ulama mengenai boleh atau tidaknya perayaan Maulid, mengenai kapan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, ya, cuman yang disepakati jumhur, yang masyhur di kalangan para ulama adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun ada yang berpendapat di luar itu, tetapi bulannya tetap para ulama sepakat bulan Rabiul Awal. Walaupun ada yang memperbolehkan, walaupun ada yang tidak memperbolehkan. Ya mungkin kita bahas secara ringkas lah ya. Tujuannya untuk apa? Agar kita menjadi umat yang tadi wasaton, pertengahan. Kita tidak mudah menyalahkan orang lain yang tidak merayakan ataupun yang merayakan. Kan sekarang begitu, Pak. Ya, kan sekarang begitu. Kita sebenarnya tidak mau, tidak ingin berlarut-larut dalam ikhtilaf yang sebenarnya itu ranahnya ranah ijtihadiyah. Kita mau kembali kepada esensi mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada spidol, ada papan tulis, ya. Nah, kita bahas pertama harus kita dudukkan dulu ini masalah. Apakah ini masalah yang kaitannya dengan aqaid, dengan akidah, ya, yang membuat orang yang mengamalkannya atau yang tidak mengamalkannya keluar dari Islam, batal keislamannya, keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, atau hanya masalah ikhtilaf ijtihadiyah yang sudah dibahas oleh para ulama selesai,
Tinggal kita mau insaf tidak, kita mau adil tidak dalam menilai. Sekarang kan orang pecah gara-gara ini, Pak. Gara-gara masalah yang sebenarnya harusnya menimbulkan kecintaan kita kepada baginda Nabi, menimbulkan suasana persatuan kita kepada ukhuwah Islamiyah. Seperti itu. Pendapat yang pertama kita bahas secara ringkas, sekali lagi supaya kita menjadi umat yang adil dalam menilai. Idilu wa aqrabu littaqwa. Adillah kalian dalam bersikap kepada orang kafir sedikit disuruh adil, apalagi kepada sama muslim yang hanya beda pandangan. Pendapat pertama, ulama ada yang tidak memperbolehkan. Jadi bukan masalah ini haram atau tidak, boleh atau tidak diamalkan. Ada yang berpendapat tidak boleh diamalkan. Dan ini pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kita bahas biar selesai tuntas, ya. Ulama yang tidak memperbolehkan. Tidak membolehkan, ya, boleh antum catat, dijadikan rujukan antum. Pertama, kita bahas secara detail. Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang kedua, ini beliau Hambali, Hanabilah. Yang kedua, Al-Faqihani, ini Malikiyah, ya. Malikiyah. Mereka tidak memperbolehkan perayaan Maulid Nabi. Kenapa demikian? Karena tidak pernah dikenal oleh ulama salafun saleh. Generasi awal, kurun awal 300 pertama, salafun salih. Salafun salih itu 3 kurun pertama, 300 pertama. Kata Nabi, khairun nas qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Sebaik-baiknya kurun adalah kurunku, sebaik-baiknya generasi adalah generasi aku, kata Nabi. 100 tahun pertama, Nabi dan para sahabat 100 tahun pertama. Thumma ladina yalunahum, 100 tahun kedua, para tabi'in, ya. Thumma ladina yalunahum, 100 tahun ketiga, 300 tahun pertama. Ini namanya tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. 300 pertama. Kata Ibnu Taimiyah, tidak pernah dikenal di kalangan ulama salaf. Dan terkadang di dalamnya terdapat kemungkaran dalam pelaksanaan Maulid Nabi. Ini dinukil di kitab beliau Al-Fatawatul Kubra, ya, kitab Ibnu Taimiyah atau Al-Fatawatul Kubra. Apakah mutlak beliau larang? Nah, ini yang harus kita perjelas di tengah-tengah masyarakat. Kata beliau, meskipun demikian di dalamnya terdapat kebaikan, karena di dalamnya orang bersilaturahim, orang membaca ayat suci Al-Quran, orang mendengarkan sirah nabawi, orang saling memberi makanan. Ya, maka kata beliau, siapa yang memperhatikan kebaikan-kebaikan di dalamnya, meninggalkan kemungkaran di dalamnya, maka fihi ajrun azimun. Ibnu Taimiyah bilang, ada pahala besar dari perayaan Maulid Nabi. Tamam, ya. Ini dinukil di kitab beliau yang lain namanya Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Ya. Oke. Ibnu Taimiyah Al-Faqihani bilang tidak boleh, tapi tidak mutlak boleh. Ada syarat, beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya dihindari kemaksiatan di dalamnya, ikhtilat laki-laki perempuan, ya. Kemudian buat musik-musik atau tarian-tarian yang mungkar. Kami di Tangerang, Pak, orang bikin maulid dangdutan. Wallahi, dangdutan. Benar, Bikin pesantren kami, orang kampungnya maulid dangdutan. Nah,
seperti itu tinggalkan. Bukan maulid yang dilarang, tapi apa? Kemungkaran yang ditinggalkan, dihilangkan. Pendapat yang membolehkan, ya, ulama yang membolehkan, lihat enggak? Ya, ulama yang membolehkan. Pertama, banyak sebenarnya, dan ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Makanya maulid ini bukan cuma Indonesia aja dirayakan, seluruh dunia merayakan maulid, di India, di Pakistan, di macam-macam Afrika, Maroko, ya, Mesir. Pertama ada, kita kemukakan ulama yang jadi rujukan adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada Al-Asqalani. Yang kedua Jalaluddin, ya, As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti, ya. Ini ada di Al-Hawil Fatawi, ini ada di Fathul Bari. Menurut mereka, kita nukilkan pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani siapa dia? Beliau adalah seorang ulama ahlul hadis, bukan cuma muhaddis, imamul muhadditsin. Imamnya para muhaddis yang punya kitab syarah Sahih Bukhari. Ya, kitab hadis yang dijadikan rujukan oleh kaum muslimin ada 6 secara umum. Pertama Sahihain, kemudian sisanya kutubus sunnah. Sahihain Bukhari Muslim, 2 sahih. Kemudian ya, kutubus sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, 6. Al-Bukhari paling atas, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Siapa yang punya syarah yang paling otoritatif? Syarah Sahih Bukhari banyak, Pak. Ada Irsyadus Sari, ada Umdatul Qari, ya, Alamah Badruddin Al-Aini, Hanafi. Ada Fathul Bari, ada Al-Muyassar Ali As-Sabuni, madhab Maliki. Yang paling otoritatif adalah Fathul Bari, milik Ibnu Hajar Al-Asqalani, 13 jilid. Berapa? 13 jilid. Apa kata beliau? Aslu amali maulid bid'ah. Hukum asal amalan maulid, perayaan maulid, bid'ah. La tunqal an ahadin min as-salafus salih minal quruni thalathah. Tidak pernah dinukil dari generasi salafus salih, seorang pun generasi salafus salih dari kurun yang ketiga yang tadi kita sebutkan. Ini dipotong sampai sini, Pak. Ibarah kitabnya dipotong sampai sini sama orang-orang yang gak suka maulid. Ustaz terkenal, aku buka di YouTube ketemu. Saya nggak mau sebutkan di sini namanya. Ya. Kira cuma dia yang pegang Fathul Bari. Jadi ada terusannya dari semua. Kata beliau memang betul, ya, lam tunqal an ahadin min as-salafin salih. Tidak pernah dinukil dari seorang pun dari salafus salih minal quruni tsalatsa, dari kurun yang ketiga. Ada kelanjutannya, walakin ma'a dzalika qad ishtamala ala mahasinin wa biddiha. Tetapi meskipun demikian, di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan dan sebaliknya yang keburukan. Faman tahara an mahasinin, siapa yang menjaga kebaikan di dalamnya, menjauhi keburukan di dalamnya, fakana bid'atan hasanatan, maka bid'ah hasanah. Nah, kita nih Pak harus terbiasa mendengar istilah bid'ah. Orang sekarang kalau dengar bid'ah tuh kesannya serem. Wah, kalau bid'ah saya ini seolah-olah ahlun nar, ahlun neraka, keluar daripada Islam, batal syahadatnya. Padahal ulama dulu membahas bid'ah
Tetapi perlu diingat, bid'ah itu bukan hukum. Bukan hukum. Silakan atau buka kitab usul fikih, tidak akan ketemu hukum bid'ah. Sumber hukum bid'ah itu, Pak. Makanya bisa jadi dia wajib, bisa jadi dia sunnah, bisa jadi dia mubah, bisa jadi dia makruh, bisa jadi dia haram. Oleh karena Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi dua, terserah orang mau menolak, pokoknya bid'ah semua sesat. Karena Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kullu, kalau orang baru belajar ngaji bahasa Arab, ya semua, kullu itu semua. Kullu bid'atin dhalalah, ya. Kok berani-beraninya para ulama membagi? Saya ikut siapa? Ikut Imam Syafi'i yang salaf. Imam Syafi'i salaf 905 Hijriah lagi. Masih 100 tahun pertama. 100 tahun kedua. Imam Abu Hanifah 80 Hijriah. Imam Malik bin Anas 93 Hijriah. Imam Syafi'i 105 Hijriah. Lebih paham siapa? Beliau-beliau ini yang dekat masanya dan para sahabat, gurunya bahkan anak-anak para sahabat dibanding ustaz yang baru kemarin datang. Langsung enggak, pokoknya semua bid'ah sesat. Nih. Dalam kaidah usul fikih itu ya, lafaz kul ya, kullu bid'atin. Lafaz kullu kul ya. Ini lafaz kul ini kalau diidhofahkan, nah apa idhofah? Idhofah itu penggabungan dua kalimat menjadi satu. Kalau pengen agak paham, ikut kelas bahasa Arab nanti dengan saya di Halokan, promosi sedikit, ya. Kelihatan tapi ya, teman-teman ya. Kullu, dimudahkan kepada lafaz yang nakiroh, ya. Kullu bid'ah, ya. Bid'atin. Bid'atin ini lafaznya nakiroh. Nakiroh, apa itu nakiroh? Global, global, umum. Lafaznya umum, nakiroh global. Tandanya dengan apa? Di antara tanda isim nakiroh ini dia, ada tanwin. Kullu bid'atin. Maka dia mencari khusus, harus dirinci lagi, nggak bisa dimutlakkan secara umum. Karena lafaz kul diidhofahkan kepada lafaz yang nakiroh, mencari pengkhususan, ini apa? Harus dispesifikasi. Ulama cerdas, Pak. Saya lebih ikut ulama salaf. Imam Syafi'i ulama salaf. Kita kasih contoh di surah Al-Kahfi. Di surah Al-Kahfi itu kan ketika Nabi Khidir numpang perahu dengan Nabi Musa, perahunya dilobangi sama Nabi Khidir kan? Protes Nabi Khidir. Nabi Musa protes. Akhraqtaha litughriqa ahlaha. Nabi Musa, apakah engkau melobangi perahu itu supaya engkau menenggelamkan pemiliknya, si nelayan punya perahu itu? Kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir, dijelaskan oleh beliau, tidak. Perahu ini punya nelayan miskin. Seperti itu. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Nanti mereka akan ketemu dengan raja yang zalim, ya'khudhu kulla safinatin. Kul. Ya. Kulla safinatin. Safinatin. Sama-sama lafaz nakiroh. Tanwin. Kulla safinatin ghasban. Nanti mereka bakal ketemu raja yang zalim, yang mengambil semua perahu dengan cara yang zalim. Ghasban, ghasab, diambil secara paksa. Begitu. Dijelaskan oleh ulama mufassir, maksudnya apa? Ai kulla safinatin hasanatin. Setiap perahu yang bagus. Padahal kalau secara terjemahan semua perahu kulla safinatin, ya kan? Semua perahu harusnya mau buruk, mau bagus,
mau perahu yang cantik atau yang jelek pasti diambil. Tapi para mufassir menjelaskan kulla safinatin hasanatin. Kenapa tadi lafaz kul dimudhafkan kepada lafaz nakirah, dia mencari mukhassis atau dispesifikasi maknanya. Seperti itu. Kulla safinatin, oleh karenanya dilobangi oleh Nabi Khidir supaya tidak diambil oleh raja tadi. Kalau yang jelek juga diambil, yang rusak juga diambil, ngapain capek-capek Nabi Khidir melobangi perahu tadi? Maka dari sini apa kita pahami, makanya bid'ah tidak semuanya sesat. Oleh karenanya Imam Syafi'i membagi menjadi dua, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua kata Imam Syafi'i. Pertama, bid'ah mahmudah wa bid'ah madmumah. Di redaksi lain bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Amal mahmudah ma wafaqa sunnah. Bid'ah yang terpuji, yang baik, yang cocok dengan sunnah. Bid'ah yang tercela, yang menyelisih sunnah. Seperti itu. Nanti dikuatkan dalam oleh hadis ya. Ma ahallallahu fahuwa ma ahallallahu fil Quran ma ahallallahu fahuwa halal wa ma harrama fahuwa haram. Apa yang dihalalkan oleh Allah maka halal. Apa yang diharamkan oleh Allah maka haram. Wa ma sakata anha fahuwa al-afiyah. Dan yang didiamkan oleh Allah, yang hukumnya belum jelas, maka itu adalah afiyah, toleransi dari Allah. Faqbalu minallahil afiyah, maka terimalah toleransi dari Allah. Ulama cerdas, ulama menimbangnya dengan mi'yar syar'i. Jadi tidak semua perkara yang tidak ada dalam syariat itu menjadi perkara yang mungkar, selagi dia punya rujukan dalil yang am atau yang khas. Jadi tidak mesti dalil jelas-jelas menyebutkan secara khusus, tidak. Dalil am umum juga boleh. Dalil umum juga boleh. Contohnya Allah perintahkan kita baca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Allah tidak mentakyid, tidak membatasi surat apa, juz berapa, tidak. Pokoknya Iqra'ul Quran, surat apa aja dalam Al-Quran, yang penting Al-Quran baca akan jadi syafaat di hari kiamat. Ketika ada orang baca Yasin malam Jumat, selagi dia tidak meyakini ini kewajiban, ya terserah. Kalau silakan, sunahnya tapi Al-Kahfi, sunahnya Al-Kahfi. Tapi kalau orang pengen baca Yasin, emangnya ente mau larang? Datangkan dulu dalil yang melarangnya. Begitu. Seperti itu. Kenapa? Karena tadi dalilnya am. Allah perintahkan secara umum bacalah Al-Quran. Tidak ditentukan hari apa, berapa juz, surat apa. Tidak. Ada orang yang kalau tidak baca Yasin tidak baca Quran. Benar. Ada orang yang baca cuma surat Al-Waqiah. Dengar hadis, man qara'a surat Al-Waqiah kulla lailatin lam yaftaqir. Siapa yang baca surat Al-Waqiah setiap malam tidak akan fakir. Tidak akan fakir. Begitu. Karena takut fakir dia baca Al-Waqiah, Pak. Hari-hari enggak pernah baca Quran karena takut fakir baca surat Al-Waqiah. Begitu.